Tepuk tangan juga buat pemuji Tuhan luar biasa. Silakan duduk semua. Yang masih berdiri di belakang, depan ada tempat banyak. Ayo, cepat. Jangan tambah kursi lagi. Ayo, duduk di depan sini. Pak Pendeta Hendri sini. Ayo, yang belakang-belakang berdiri. Ayo, Her, masuk sini. Shalom, selamat pagi semua. Terima kasih Pak Gembala memberi kesempatan untuk saya boleh sharing hari ini. Memang mendadak. Udah, cepat nengok kiri kanan sudah kena belum, sebelahnya, muka belakangnya gitu. Belum kenal siapa, ayo. Yang sana ya. Oh ya, saya. Baik, puji Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara semuanya, orang-orang hebat. Iginya orang hebat. Ya, lupa. Share dulu. Maaf. Oke, Pak. Udah. Yang ikuti di rumah, kami sedang ada di Sydney sekarang. Siap belajar ya? Oh, depan-depan lagi sini cepat, Along. Long, depan sini tempat. Ayo, maju sini. Baik. Kalau saudara mendengar kata bermasalah dengan orang, dengarkan kalimat ini. Kalau kita mendengar kata depan sini depan. Kalau kita mendengar kata bermasalah dengan orang, mikir ya. Saya ulangi lagi. Kalau kita mendengar ada kata bermasalah dengan orang, ada 3 pilihan jawaban. 1, sudah biasa atau jarang-jarang. 2, bermasalah dengan orang bisa dihindari atau tidak. Nomor 3, bermasalah dengan orang itu akan stop suatu hari atau akan terus selama kita hidup. Jawabannya 3 bagaimana? Ya semuanya gitu loh. Betul tidak? Yang namanya orang hidup pasti akan terus bermasalah. Kok gak ada yang namanya? Kok saudara gak jawab? Orang virus ini keren-keren gak punya masalah dengan orang. Hebat. Kenapa? Sama kucing kata Pak Gembala. Saudara dengar, bermasalah dengan orang itu akan terjadi sepanjang kita hidup. Kemarin malam saya masih di Melbourne, kunjungan ke satu keluarga, kakinya ada masalah. Nah ternyata waktu berdoa, Tuhan tunjukkan sesuatu, masalah bukan di kakinya, tapi di hatinya. Loh, coba kau dipikir, apa hubungannya kaki dengan hati? Nah ternyata muncul sesuatu, saya nggak cerita di sini, yaitu masalah dengan salah satu mantunya. Karena ingat, punya anak, digedein, didoakan supaya cepat menikah, dapat mantu. Masalah gak? Lu kok tertawa sih? Ya tau? Lu udah mau sama mantu juga. Oke. Maka itu hal kedua tadi saya bilang, itu pasti nggak bisa dihindari. Selama kita hidup, tetap akan punya masalah dengan siapa saja. Tapi kita nggak bisa begitu terus dong. Betul tidak? Tapi aneh loh, ada orang yang senang bermasalah dengan orang. Ada nggak orang seperti itu? Hobi bukan? Nah orang seperti itu kalau diberitahu malah ngelawan. Bukan aku yang salah, dia yang salah. Terus kita ajak hitung, coba hitung. 1 tahun terakhir ini kamu masalah dengan siapa saja? Ternyata hampir semua orang di sekitar situ dia punya masalah. Nah seharusnya orang seperti itu kan mikir. Kalau semua orang diajak masalah, harusnya mikir nggak? Loh saya tanya, harusnya mikir nggak? Enggak, itu orang itu terus merasa benar dalam hidupnya.
Bayangkan betapa capeknya orang hidup seperti itu. Nah, masalahnya orang bermasalah bukan pada masalah itu dengan orangnya. Tolong catat. Sebagai orang Kristen, sebagai murid Tuhan Yesus, ada satu yang fatal, saudara. Kalau itu nggak terjadi di hidup kita, bukan kita nggak bisa berdoa. Maaf, bukan karena kita nggak berdoa, bukan karena kita nggak baca Alkitab, bukan karena kita tidak memberi persembahan. Tidak. Setiap kita bermasalah dengan seseorang, maju tim, belakang tim gitu, yang masuk, agak maju tim ini. Setiap kita bermasalah dengan orang, kecil maupun besar masalahnya, tolong catat, Tuhan tidak hadir di hidup kita. Renungkan kalimat ini. Karena satu-satunya penyebab di mana Tuhan Yesus bisa hadir di hidup kita, itu kalau kita berdamai dengan semua orang. Amin. Maka itu saudara, banyak hal secara kekristenan setan gak pernah halangi. Kebaktian doa masih ada. Di Indonesia itu menara doa banyak sekali. Bukit doa banyak sekali. Orang ikut KKR, ikut seminar, ikut retreat, wah banyak. Pelayanan luar biasa. Setan gak pernah ganggu. Tapi satu yang setan ganggu, Tuhan jangan hadir di hidup kita. Dan ini yang mengerikan, setan berhasil membuat Tuhan tidak hadir di hidup kita. Saudara tolong catat. Sebagus apapun hal-hal yang kita kerjakan dalam tanda kutip ya, pelayanan, sebagus apapun, di mata orang kelihatan luar biasa loh hamba Tuhan itu, saudara kita itu pelayanannya bagus, luar biasa. Orang lihat bagus. Bisa nggak Tuhan nggak hadir di hidup yang pelayanannya bagus? Nah ini masalahnya. Maka kalau aktivitas kegerejaan kita, aktivitas kekristenan kita bagus, tapi Tuhan tidak hadir di hidup kita, maka kita jadi orang yang munafik. Karena siapa yang kita layani? Dia nggak hadir. Doa panjang sekali. Ditelepon jam 8 pagi, oh masih berdoa. Jam 12 telepon lagi karena penting, masih berdoa juga. Wih keren. Jam 4 sore telepon lagi, masih berdoa. Wih sudah berapa jam ini? Nah kita nggak tahu dia doanya dari jam berapa, selesai jam berapa, ya sudah jam 4 kantor sudah tutup, ya besok aja lah. Pertanyaannya, kalau besok saudara ketemu orang ini, jangan tanya berapa jam kamu berdoa kemarin. Tanya, Tuhan hadir nggak? Ngerti nggak? Tuhan hadir tidak? Biar nggak apa-apa, biar situ aja dia, Biar. Ini yang penting. Karena kalau Tuhan tidak hadir di semua kegiatan kita, sia-sia, betul nggak? William nggak usah keluar di situ aja ya. Ini penting, saudara. Baca Alkitab. Wah, kelihatan panjang, lama sekali. Tapi kok nggak dibuka-buka halaman itu? Maaf. Ada nggak? Ada. Alkitabnya dibuka, tapi kok gini? Bolak-balik halamannya, maaf. Gini, sama aja ini. Semua yang kita lakukan, walaupun dilihat orang hebat aktivitas pelayanan kita, tapi kalau Tuhan tidak hadir, itu kemunafikan. Betul? Membosankan tapi terus dilakukan. Itu kan goblok. Betul tidak? Kenapa bosan? Ya karena Tuhan gak hadir. Ini penting kehadiran Tuhan.
Begitu coba lihat ayat ini, ayat terkenal sekali. Ibrani 12 ayat 14. Maka itu saya katakan, dengan seringnya kita bermasalah dengan orang, tujuan iblis cuma satu, membuat Tuhan gak hadir di hidup kita. Berusaha, kalau serupanya bahasa Inggris, berjuang. Untuk apa? Ayo, berjuang untuk apa? Hidup damai dengan berapa orang? Semua orang. Semua orang itu berapa? Bukan banyak loh. Nah, kalau banyak begini, misalnya daerah Riverwood di Sydney ini, penduduknya 50.000 misalnya. Ini kalau banyak. Saudara sudah berdamai dengan yang 49.999. Tinggal satu bunyi. Ini semua atau banyak? Banyak, tapi tidak semua. Tinggal satu. Bahkan ada orang Kristen kurang ajar loh, Pak. Disuruh ngampuni, enggak Tuhan, tunggu dia mati dulu. Ada nggak orang seperti itu? Karena dendamnya luar biasa. Tunggu mati dulu. Apa sih? Berusaha hidup damai dengan semua orang. Semua. Sambil mendengar ini, buka lemari hati saudara. Masih ada koleksi musuh. Loh, saya tanya, ada nggak orang punya koleksi musuh di hatinya? Banyak. Bahkan yang dikoleksi sudah banyak yang mati. Wah, itu sadis sekali. Saudara, ayo hari ini kita bertobat. Amin. Depan lagi sebelahnya Hendri ada yang kosong. Depan. Sebelah Hendri ada yang kosong. Maju sini enggak. Dan kamu masuk atau di luar? Sebelah Hendri ada yang kosong. Maka itu sambil mendengar ini, saudara harus jujur pada diri sendiri. Masih ada koleksi musuh. Pak Gembala tanya mungkin, apa saudara masih punya koleksi musuh? Koleksi musuh sih nggak ada. Cuma yang malas ketemu saya masih banyak. Sama goblok. Maafin. Ayo, ada nggak yang malas ketemu? Ayo ngaku. Banyak lagi. Ya itu tuh, Tuhan nggak bisa ada di hidup saudara. Saudara, kita boleh sambil tertawa, tapi ini masalah besar dalam hidup kekristenan. Betul tidak? Tuhan nggak hadir, mau apa? Semua yang kita kerjakan membosankan dan cuma agamawi dan hanya orang yang lihat. Tuhan nggak bisa lihat. Strive. Ini terjemahan apa? Amplified, betul. Strive to live in peace with everybody. Strive. Pursue. Serius. Sungguh-sungguh. Nggak ada tawar-menawar. And pursue that consecration and holiness, without which no one will ever see the Lord. Saudara coba, kalau ngelihat Tuhan saja nggak bisa, ketemu bisa nggak? Lo jawab ketemu bisa nggak? Nggak bisa, tapi ada yang kurang ajar. Nggak apa-apa saya nggak lihat, saya ngintip. Betul, ada yang pernah jadi kayak begitu. Ini orang ini ampun. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Nah, terjemahan yang betul begini. Dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Sebab tanpa hidup damai dengan semua orang, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bayangkan kalau ngelihat aja nggak bisa, bagaimana mau ketemu? Lihat terus apa yang kita kerjakan dalam aktivitas pelayanan kegerejaan. Kalau ngelihat Tuhan aja nggak bisa, itu kan munafik lagi sekarang. Serius saudara, ini perkara jangan dianggap enteng. Ini perkara besar di dalam hidup kita sebagai anak-anak Bapa di surga dan sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Saya ulangi kalimat ini. Untuk hal ini, iblis sudah sangat berhasil.
membuat Tuhan gak hadir di hidup kita? Saya mulai dengan suami istri. Yang belum menikah, ya kalau lihat sini gak banyak sih yang belum menikah, tapi ada beberapa. Coba dengar ya. Yang sudah menikah saya mau tanya. Yang belum menikah dengar. Supaya kalau kamu sudah dengar jawaban kami sudah menikah, kamu mau menikah mikir 7 juta kali. Serius. Yang sudah menikah jawab ya. Saudara setuju enggak? Ternyata 2 orang di dunia yang paling sering saling menjengkelkan itu suami istri. Loh memang betul, gak usah pura-pura. Maka itu. Nah, jadi nggak benci, nggak marah, cuma jengkel. Sama. Hati kita jadi kotor, maka Tuhan gak hadir di hidup kita. Coba saya buktikan. Ayo, fakta. Antara perempuan dengan laki, siapa yang lebih banyak ke gereja, laki atau perempuan? Dua-dua. Perempuan, laki mana? Begini, saya pernah buat riset ini. Serius. Sudah jangan bantah, diam dulu. Pokoknya perempuan dah, nggak usah bantah. Dia nggak mau percaya terserah. Dengar ya. Antara laki dengan perempuan, siapa yang paling bisa nutupi sesuatu yang nggak baik jadi baik? Maaf. Perempuan. Oh, salah jawaban. Betul tidak? Loh, betul ya? Nah ini masalahnya. Kalau suami istri rajin menjengkelkan, Senin jengkel, Selasa aman, Rebu umat, Kamis sibuk, Jumat mulai lagi. Nah, biasanya laki-laki yang nggak beres dengan istrinya, suaminya, dia nggak mau ke gereja. Pas ngomong percuma, katanya percuma. Tapi kalau perempuan lain, Masa sih? Kenapa nggak pernah menikah jahat itu? Betul tidak ya? Kalau perempuan bisa nutup-nutupi, laki enggak. Ini salah satu riset saya. Kenapa lebih banyak perempuan yang ke gereja daripada laki-laki? Kedua, dengar, bukan males. Malesnya gara-gara istrinya, kita aja sudah kelamaan. Males lagi. Oh nggak ada yang protes lagi. Bukan males. Oke, yang kedua, dengar ya. Suami istri yang dijengkel, bisa nggak duduk makan bareng? Nggak bisa. Murah-murah. Kak, makan bareng loh, bareng. Oh. Nah, sama aja, nggak ngomong. Itu sih bukan. Makan itu kan fellowship. Makan itu betul nggak? Ini pakai yang munafik. Yang ketiga, suami istri yang dijengkel bisa nggak berdoa bersama? Nah itu. Ya sama artinya doa itu kan makan juga, karena Tuhan Yesus ngajar makan itu fellowship. Nggak bisa. Dan saya ulangi, iblis berhasil membuat Tuhan tidak hadir di banyak keluarga Kristen. Tidak bertengkar, tidak marah, cuma jengkel. Tapi ada yang keras kepala. Pak Pendeta, saya nggak pernah bilang jengkel pada suami saya atau pada istri saya. Terus cuma, sama aja kok bilang. Ayo, sering nggak kita, ayo, awas ya. Inilah hal-hal kecil yang harus gereja bahas. Karena Tuhan nggak bisa hadir. Maka itu Alkitab menulis dalam bahasa Inggris, tempat hadirnya Tuhan itu the mercy seat. Bahasa Indonesia tutup pendamaian. Tahu kata mercy? Tahtanya. Itu tahta damai sejahtera. Tahta anugerah. Maka itu begitu hati kita kotor, nggak bilang dosa, nggak mengampuni, marah, jengkel saja, Tuhan nggak hadir di hidup.
Sekarang pilihan ada di tangan kita semua. Mau terus hidup seperti ini atau kita mau bertobat supaya Tuhan hadir. Oke, lanjut. Tapi semua kita pasti berkata, aku ini gak salah, yang salah itu dia. Kalau salah ngotot. Banyak gak orang salah ngotot? Itu namanya koon. Salah ngotot. Dikasih, tertawa dia. Dikasih tahu, enggak mau tahu juga. Oke, kita buka Markus 7. Ternyata kalau saudara dan saya hidup di dalam firman Tuhan, kita nggak akan punya masalah dengan siapapun juga. Loh, kok cuma 3 ya? Ayat 21 mulai. Saya ulangi, mulai 20. Markus 7, 20. Kalau saudara dan saya hidup dalam firman Tuhan ini, maka kita nggak akan punya masalah dengan siapapun, dan kita nggak bakalan bermasalah dengan siapapun. Mau nggak hidup seperti itu? Betul? Pak Gembala perhatikan, mau semua ini. Ya, and he said, what comes out of a man is what makes a man unclean and renders him unholy. Membuat hidupnya itu najis. Jadi bukan apa yang dari luar masuk yang menajiskan kita, tapi dari apa yang keluar. Nah, beda dengan coronavirus. Kalau coronavirus dari luar masuk. Tapi kalau orang itu sehat tubuhnya, imunnya bagus, nggak akan kena. Pertama itu transfusi darah Yesus itu luar biasa di hidup kita. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Kenapa Tuhan Yesus berkata seperti ini? Karena meyakinkan kita. Yang langganan berkata, aku enggak masalah, dia selalu masalah. Nanti siang ketemu lagi, ngomong lagi, dia yang masalah, bukan aku. Wih, orang berapa lagi sudah hari ini dibuat masalah. Hari ini firman ini menyadarkan kita. Saya jamin, kalau semua kita mempercayai firman ini, hidup kita nggak akan bermasalah dengan siapapun. Termasuk suami istri di rumah yang selalu langganan. Itu gara-gara kamu. Maka itu dengar aku ngomong. Kenapa kamu nggak nurut? Sering nggak suami istri ngomong begitu? Biasanya suami atau istri biasanya. Tuhan, engkau tahu yang benar siapa ini. Oke, terserah. Mau ngomong apa terserah. Tuhan yang tahu. Amin. Ayat 21. Ayat 21. Oke. From within. Yakin. Semua yang dari dalam, bukan dari dalam. From within. That is out of the hearts of men. Come peace and wicked thoughts. Ya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Sexual immorality, stealing, murder, adultery. Nah, itu semua dari dalam. Saya beri contoh, saya beri stealing ya, mencuri. Orang yang di dalam hatinya tidak ada roh pencuri. Nggak ada. Begitu melihat ada uang hijau tergeletak di jalan, orang saya nggak tahu uang hijau itu berapa nilai. Gede toh? $100. Kalau hatinya nggak ada pencurian, maka dia akan tanya, ini uangnya siapa? Terus kalau ada security di situ, dia pasti titip, tolong titip. Mungkin ada orang tadi yang lewat sini uangnya jatuh. Tapi kalau orang yang hatinya bengkok-bengkok, pasti mikir, ya kalau aku titipin, diambil dia terus gimana? Kalau beda diambil aku, nah itu dia. Ayo. Bisa nggak orang mikir seperti itu? Bisa. Karena hatinya ada pencurian, cuma cari alasan. Betul? Orang yang di hatinya ada stealing ini, ada pencurian ini,
nggak usah bilang yang warna hijau. Merah sih gede 20, yang paling kecil. Pink ungu ya. Jangan yang itu, yang 50 sen saja. Kalau orang itu ada pencuri di hatinya, ya itu lumayan. Pasti dia jalan pura-pura minggir diinjek. Ngerti nggak kebenaran ini? Jadi tergantung hati kita isinya apa. Kalau hati kita bersih, tolong catat. Kalau hati kita bersih, nanti ada banyak kita baca sampai 23. Nggak ada yang terdaftar di Markus 7 ayat 21 sampai 23 ini. Catat. Mau dibuat gara-gara oleh siapapun juga, orang itu nggak akan kena. Karena memang nggak ada apa-apa di hati. Ngerti nggak firman? Ini yang kita mau belajar. Maka itu hari ini hukum diri sendiri. Selama ada di antara kita buat masalah, bermasalah dengan orang, stop menyalahkan orang lain. Periksa dirimu. Oke, saya beri contoh Daud. Kenapa dia jatuh dalam dosa? Siapa tahu? Enggak ingat kisahnya? Enggak, kenapa? Pasti jawabannya karena Bathseba mandi. Oke, nah itu goblok. Kok orang mandi disalahkan? Oh, itu jamnya orang mandi kan sore dikatakan begitu. Betul? Karena di dalam hati Daud ada perjinan, sexual immorality. Dengar ya? Orang yang di dalam hatinya ada roh percabulan, walaupun kecil roh itu, nggak perlu melihat orang telanjang, lihat tembok aja sudah macam-macam. Loh, betul tidak? Ayo, jawab saya tanya, betul tidak? Maka itu semua masalah bukan dari luar, tapi dari dalam. Kalau di dalam hati Daud nggak ada sexual immorality, walaupun dia lihat perempuan 100 mandi telanjang semua, cuma sekelebat. Sekelebat itu bahasa Inggrisnya apa? Ya, begitu ya, sekelebat 100 mandi telanjang semua. Maka orang itu mikir, oh sapi mandi. Selesai. Kasihan. Ini belajar kok kasihan. Maka itu semua masalah terjadinya dari dalam, bukan dari luar. Kalau di hati kita nggak ada pikiran jahat, orang buat apa saja kita nggak terpengaruh. Kita nggak terpengaruh. Satu kali saudara di sebuah halte bis, saya lagi nunggu bis, bukan di Indonesia, saya di luar negeri. Ada 3 orang dengan saya. Ya, saya paling kanan, ada 1 orang lagi. Yang paling kiri ini lucu. Saya memang lihat dia dari belanja. Tangan kiri itu tentengannya banyak sekali. Saya cuma mikir, kok nggak ditaruh saja? Ya, saya juga nggak ngomong, saya nggak akan taruh saja. Kami masih nunggu bis. Saya lagi melihat kiri kanan. Toto, yang sebelah saya ini teriak. Ada apa? Marah pada yang bawa barang itu. Nah, saya ini nggak ngerti loh, kok tiba-tiba marah, ada apa? Ya saya cuma ngeliatin, ternyata masalahnya sepele. Yang lagi bawa kantong belanja 2-an ini, hidungnya gatal, nggak bisa garuk tangannya, terus hidungnya, ya pas hidungnya gerak-gerak, yang sebelah saya noleh. Kenapa kamu ngeledek aku? Loh, ayo, bisa nggak terjadi dengan orang yang suka tersinggung kayak begitu? Gatal hidung dia kok ngikut yang sebelahnya. Ngerti nggak? Nah, maka itu tolong ya. Ini sudah tahun 2020 loh. Mau sampai kapan bermasalah terus? Betul?
Harusnya makin tua makin wise. Iya, bijaksana. Jangan makin goblok. Masa sebanyak-banyak orang diajak ribut terus? Habis satu gereja BOC, pindah ke gereja sana, ribut semua gereja, pindah lagi, ya udah ke kutub utara sana nggak ada orang. Hari ini kita belajar masalah ternyata di dalam diri sendiri. Lanjutnya ada pembunuhan juga. Terus ayat 22 from within, ya, percinan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Kenyang betul sudah lihat semuanya itu. Bahasa Inggris sudah ditulis semuanya, nanti saudara baca. Percaya nggak barang-barang ini ada di hati kita? Betul? Maka itu rajin-rajin periksa. Yang masih ada, keluarkan. Keluarkan. Supaya kita nggak bermasalah lagi dengan banyak orang. Ada nggak suami istri yang langganan bertengkar? Kalau saya tanya, ada nggak suami istri yang langganan bertengkar? Banyak. Nah, logikanya ya, logikanya. Makin lama dua orang ini menikah dan pasti serumah, bukan? Logikanya. Makin kenal nggak dua orang ini? Harusnya. Kalau dua orang ini makin kenal karena makin lama hidup bersama, pertengkaran salah paham kurang atau tambah? Seharusnya, jangan lupain. Maka itu tanyakan diri kita masing-masing. Tahun ini sudah anniversary berapa kali, berapa tahun? Tanya, masih sering gegeran nggak? Berarti dua orang ini kenal nggak? Loh, sudah makin lama hidup bersama suami istri, kok makin rajin bertengkar? Berarti kenal nggak? Loh, saya tanya, berarti kenal nggak dua orang ini? Enggak. Maka itu tanya lanjut, terus ngapain kamu tiap hari di rumah berdua? Kok nggak kenal? Main HP. Main HP. Betul. Saya sudah sekian puluh tahun ini melarang suami istri kalau tidur bawa HP. Salah. Betul. Barang itu jahat, saudara. Betul, dari pagi sampai sore saya sibuk dengan barang itu. Jam tidur jangan bawa HP. Kalau ada anak sama aja. Pokoknya sini-sini. Saya kalau ada anak-anak, saya pesan anak-anak. Anak-anak, mulai nanti malam sita HP papa mamamu sebelum masuk kamar. Taruh di dapur aja. Jangan dibawa ke kamar, serius. Betul tidak? Barang itu bisa mengganggu komunikasi kita, suami istri. Seharian sudah gak ada waktu, mau tidur. Yang satu sudah tidur nyenyak, tiba-tiba bangun karena di sini cekikian. Ada nggak ya kayak begitu? Bertobat. Tapi satu kali ada cerita, saya nggak tahu benar atau tidak. Ya, yang satu sudah tidur nyenyak, yang satu lagi main HP. Tapi tidurnya kan nggak tahu kalau yang sebelah lagi main HP. Kan gelap. Rupanya nggak tahu sembunyi basimut atau bagaimana. Pas yang tidurnya itu kebangun sebentar, dia mulai, wah dia menjerit karena lihat wajahnya bercahaya. Gara-gara lampu HP itu. Nah, ini itu masalah. Jadi kalau saudara masih bermasalah, rajin bertengkar, salah paham semuanya itu, catat. Yang salah bukan orang itu, tapi di sini belum beres. Bersihkan hati ini. Aduh saudara, kalau kita buang semua yang daftar ini ya, nanti hitung. Kalau perlu ya, yang langganan bermasalah, pulang dari sini, beli kertas besar, tulis gede-gede daftar ini. Tiap hari dicek mana yang masih ada. Yang sudah nggak ada, coret pakai merah. Terus sampai bersih hati. Tuhan maunya kita begitu, katakan amin. Karena dia nggak mau, dia nggak hadir di hidup kita. Tapi yang menentukan dia hadir adalah kita.
kalau kita berdamai dengan semua orang. Betul ya? Itu kerinduan Tuhan. Penting sekali dalam hidup kita. Oke. Apa yang terjadi dengan hidup kita kalau kita nggak bisa merasakan kebaikan Tuhan? Ngerti nggak pertanyaan? Saya ulangi. Apa yang terjadi dengan hidup kita kalau kita nggak bisa merasakan kebaikan Tuhan? Capek, percuma, menderita. Karena kebaikan Tuhan itu perlu untuk hidup kita. Tuhan sangat baik, amin, untuk hidup kita. Nah, Tuhan baik kepada kita bukan karena kita rajin berdoa. Tuhan baik kepada kita bukan karena kita suka memberi persembahan. Tuhan baik kepada kita bukan karena kita suka doa puasa. Tidak. Karena kita buka Mazmur 73 ayat 1. Jadi bagus ya, yang amplified diterangkan satu persatu lebih tajam lagi nanti saudara baca di rumah yang amplified Bible. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi siapa? Mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Truly God is only good to Israel, even to those who are upright and pure in heart. Yang adil, yang jalannya lurus, hatinya murni. Dengan muncul jengkel saja, belum marah, hatinya murni nggak? Ayo, jengkel saja hatinya murni nggak? Tidak, sudah kotor. Maka itu Tuhan nggak bisa berbuat baik kepada kita yang hati kita nggak beres. Dan kalau hati kita masih kotor, kita nggak akan bisa menikmati kebaikan Tuhan. Yang namanya manusia, ini logika umumnya, makin panjang umur kita, berarti sudah makin banyak nggak hal-hal yang menyakitkan hati kita selama kita hidup? Otomatis. Nah, ini masalahnya. Setelah kita dengar firman ini, maka saudara dan saya harus ambil keputusan. Seharusnya aku makin tua itu makin benar. Betul? Aku makin tua itu makin wise, makin pintar, makin bijaksana. Jangan makin tua bertengkar terus kerjaannya. Enggak bosan bertengkar. Harusnya bosan. Nah, ini yang kita perlu belajar atas hidup kita. Oke, kita buka 1 Korintus 6 ayat 7. Setelah hati kita bersih, setelah daftar dosa di Markus 7 ayat 21-23 itu enggak ada. Jangan harap enggak pernah ada orang ganggu kita. Betul tidak? Loh, iya atau tidak? Tetap ada yang ganggu kita. Pasti, namanya orang hidup. Nah, terus bagaimana? Kalau hati kita sudah bersih, enggak ada daftar-daftar dosa tadi. Terus kalau ada orang ganggu kita bagaimana? Ini resepnya. 1 Korintus 6 ayat 7. Why? The very fact of your having lawsuits with one another. Perhatikan. Why? The very fact. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain. Kalau kita baca kalimat ini masalah besar atau masalah kecil? Kecil. Lihat, at all is a defect. A defect, an evidence of positive moral loss for you. Jelas. An evidence, sebuah bukti bahwa moral positif kita hilang. Bagus terjemahan Amplified. Jadi kalau kita nggak punya moral positif, punya moral apa? Yang negatif. Semua keadaan di dalam. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Enak nggak disebut the loser, orang kalah? Nggak enak. Nah, gimana caranya menang? Papa memberi 2 resep. Kalau cuma 2 itu banyak atau sedikit?
Dikit cuma 2 saja. Tapi kita pun sering gagal. Apa 2 itu? 1, saya baca bahasa Inggris dulu. Why not rather biarkan yourself suffer wrong and be deprived of what is your due. Enak enggak itu? Lu jawab, enak enggak? Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Yang kedua, why not rather be cheated? Ini enggak enak bener. Defrauded and robbed. Inilah 2 resep. Setelah hati kita bersih, tetap akan ada yang mengganggu. Betul? Apa saja bisa terjadi. Kalau saudara hatinya belum beres, orang mungkin sudah habis capek ngurusin saudara. Kucing bisa jadi masalah dengan saudara. Loh, betul tidak? Kucing bisa jadi masalah. Saudara jengkel dengan kucing. Apalagi kucing tetangga. Halamannya besar, kok beraknya di halaman rumah kita. Mau disate kok nggak boleh. Betul? Maka itu orang yang hatinya nggak beres, apa saja bisa jadi alasan untuk dia bertengkar. Betul gitu? Siapa yang suka ribut dengan parkir? Seantri lama-lama tentu diserobot. Apa sih suka mati-mati ya? Yang salah siapa? Loh, ayo nggak ngaku. Yang salah siapa? Diri sendiri. Kalau hati kita nggak ada kemarahan, nggak ada rasa pelit, nggak apa-apa. Parkir kan masih banyak, ya tapi kan jauh, nggak apa-apa. Jalan itu sehat tahu. Oh nggak aman. Betul? Jadi semua bisa kita cari alasan yang bagus. Maka itu ini positive moral loss for you. Orang yang sudah hatinya kotor, dia nggak punya moral positif sama sekali. Apa saja pasti salah bagi orang itu. Sering dengar orang salah ngomong? Loh, saya tanya. Sering dengar orang salah ngomong? Nggak budek loh, nggak budek. Maaf. Tapi bisa salah. Nah, saya belajar. Ini fisika. Suara itu bisa sampai ke kuping kita. Itu ada perantaranya. Ada apa istilahnya itu? Ya, ada. Ya, bukan gelombang, istilah apa? Perantar. Ya, perantar alatnya. Apa itu? Udara. Maka itu astronot yang keluar angkasa nggak dengar kalau ngomong langsung, karena nggak ada udara. Nah, menurut Efesus 6, siapa penguasa udara? Jawab. Siapa penguasa? Efesus 6. Si jahat. Nah, ini masalahnya. Suatu hari Roh Kudus ajar saya akan konsep ini. Jadi, sebenar-benarnya kita ngomong benar. Tapi karena lewat udara, lewat wilayah iblis. Ternyata di wilayah iblis ini dibolak-balik. Sehingga dipelintir dari itu. Dibuat hoax. Akhirnya sampai ke yang mendengar jadi salah. Ngeri, saudara. Dan iblis berhasil. Maka itu membuat orang salah paham, salah dengar. Nah, sejak saya ngerti itu, maka kalau ada orang ribut ngomong ini ngomong itu, saya nggak ambil pusing, sayang waktu. Ampuni saja. Setuju nggak? Nah, berapa banyak orang bodoh di antara kita? Omongan 1 tahun lalu masih juru sampai hari ini. Ada nggak orang kayak begitu? Ya. Ada. Yang ngomong sudah mati lagi. Nah, itu bodoh. Saya pakai ilustrasi ya, tapi jangan marah. Ilustrasi ini nggak baik. Tapi saya nggak ketemu ilustrasi lain yang lebih mudah. Salah orang, kesalahan orang, sesalah apapun orang itu,
salah ngomong, sesalah apapun orang ngomong itu. Tuhan ngajar saya supaya jadi pintar, supaya Tuhan tetap hadir di hidup saya. Maaf, jangan tersinggung. Anggap aja orang itu lagi kentut. Oke? Jangan tertawa dulu, dengar belum selesai. Jujur. Orang kan rata-rata nuntut itu kan gak sengaja. Maksud sengaja, mau untuk cari orang, kurang ajar orang. Maaf ya, kan gak tau. Tapi begini maksudnya begini. Jadi, maaf, bau kentut itu paling lama berapa jam? Ya, saya tanya, jawablah. 10 menit? 5 menit? Enggak sampai, semenit aja enggak sampai. Loh betul tidak? Pingsan, betul. Loh jujur. Maaf, sebau-baunya kentut bau. Berapa detik itu yang betul hilang. Walaupun di ruang tertutup. Loh, saya delay katanya Jani. Maaf, saya harus ngomong jujur. Tapi ini kebenaran bisa memerdekakan kita. Sudah, mau delay, mau ruang tertutup segala, sebau-baunya kentut itu. Lama atau cepat hilangnya? Loh, saya tanya, cepat. Ngerti? Maka itu kalau ada orang bau kentut sampai 10 tahun nggak hilang, hidungnya rusak. Loh betul tidak? Yang bau hidungnya sendiri. Ngerti? Jadi salah orang 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, anggaplah kentut. Oh, amin. Ya pulang-pulang. Betul tidak? Ya sudah lewat. Salah ngomong, kita juga sering salah ngomong. Maka itu 2 hukum ini. Mengapa kamu nggak suka dilakukan tidak adil? Mengapa kamu nggak suka dirugikan? Walaupun nggak enak. Ini cara membuat Tuhan tetap hadir di hidup kita, karena kita gampang mengampuni orang. Tidak ada yang kotor di hati. Jujur ya, siapa yang masih mencium kentut 7 tahun yang lalu? Langsung ke THT hari ini. Dia nggak beres di hidung. Ngentut disimpan kata Pak Gembala. Tapi ada nggak? Ayo jujur. Ada nggak orang ngapalin bau kentut itu? Loh, kok bisa itu? Salahnya orang diapalin dan ngapalin baunya. Bodoh sekali orang kayak begitu. Saya ingat, Tuhan ingin hati kita murni, hati kita bersih, upright, and pure in heart. Waduh, itu luar biasa. Percaya orang yang seperti ini, makan yang apa saja tetap enak, tidurnya pun nyenyak. Tapi orang yang isinya masalah dengan semua orang, dari wajahnya kelihatan. Kalau tahu dia senyum, cepat balik senyum. Ngelihat aja nggak enak. Saya tuh kalau ngeliat orang wajah yang penuh kepahitan, saya lebih senang lihat wajah kucing sakit. Ngerti nggak maksud saya ini? Maaf ya, jangan tersinggung ya. Sudah jelek, cemberut terus. Kalau cantik, cemberut masih lumayan lah. Jangan marah. Itu semua karena hatinya, betul tidak? Hatinya dia nggak beres. Jadi untuk melakukan apa saja dalam hidup kita, Tuhan selalu mulai dari hati kita. Bukan dari ruang doa kita, bukan dari jam doa kita. Dimulai dari hati kita. Semua yang Tuhan kerjakan. Begitu pula waktu Papa di surga mulai dengan Maria untuk Yesus lahir jadi manusia. Kenapa dia pilih Maria? Ayo jujur. Zaman itu banyak gadis kan? Banyak. Kenapa Papa langsung Maria? Nazaret. Nah di situ saya cari, pasti ada syaratnya. Bayangkan,
Kalau papa berkata gini pada Gabriel, Gabriel, malah besok kamu turun ke dunia, cari gadis yang mau hamil sebelum nikah, tanpa ngomong Maria, tanpa ngomong Nazaret. Kira-kira Gabriel perlu berapa tahun tuh bolak-balik? Gadis-gadis apa mau hamil sebelum nikah? Nggak ada, balik ke surga, besok turun lagi. Ngerti nggak? Kenapa? Maria. Berarti papa melihat hati. Maria ini luar biasa loh saudara. Saya dulu tahun 70-an akhir saya mulai belajar tentang Maria. Kalau saya jadi Maria waktu itu, saya minta 2 syarat. Saya mau hamil sebelum nikah, saya siap. Tapi saya minta 2 syarat. Nah, coba jujur, kalau semua kita ini gadis di zaman itu, kira-kira syarat saudara apa kepada Tuhan? Syarat saya tunjukkannya 1. Tuhan, saya siap hamil, tapi tolong beritahu Yusuf. Kan sudah menikah syarat undangannya. Nah, maaf, segoblok-gobloknya Yusuf, meluk tidak, cium tidak, tidur sama juga tidak, total hamil pacarnya ini. Mikir nggak Yusuf? Mikir nggak? Ayo kok kita Yusuf, mikirnya apa? Iya, pasti jelek. Maka itu saya minta kalau saya Maria, saya ingin Yusuf mau tetap menerima saya. Karena berat. Yang kedua, kalau saya ini Maria, maka itu kalau suara Maria saya nggak tahu. Tuhan, saya siap hamil, tapi saya nggak mau perut saya besar. Loh, itu kan syarat saya mau. Maka itu saya tanya saudara pakai syarat apa gitu loh. Bisa toh milih masing-masing loh. Saya iya toh. Nah, Tuhan cuma tertawa aja, ngawur. Ya sudah, maka itu saya belajar Maria ini luar biasa. Apa risikonya waktu dia berkata, jadilah kehendakmu. Apa yang kau katakan? Jadi mati. Kok mau? Ini yang saya kagum. Maka itu yang arti nama Maria itu taat. Kalau ada di antara saudara yang punya nama Maria tapi nggak pernah taat, hari ini balik nama ganti Mario. Mama Mario apa? Reneo. Maria, awas kan berani pakai nama Maria tapi nggak pernah taat. Ngerti ya? Itu cara kita belajar firman. Makanya jujurlah di antara kita pagi hari ini, siapa yang masih rajin bertengkar, ayo kita berubah. Jadi siap untuk jaga hati kita, nggak boleh takut untuk disakiti, loh nggak apa. Jadi persiapan yang paling baik untuk hidup kita setelah hari ini, siap untuk disakiti, siap untuk dirugikan. Loh nggak amin. Kan sudah baca ayatnya. Ya sudah, kalau sudah baca harus dilakukan. Bagaimana caranya siap disakiti, siap dirugikan? Sebab dari sejak dalam kandungan kita sudah belajar tentang sakit. Ya betul tidak? Tidak ada bayi dalam kandungan itu bebas. Dijaga, risikonya besar, betul tidak? Sampai melahirkan itu sakit. Potong tali pusat sakit terus. Jadi kalau tentang sakit kita sudah langganan. Kok nggak aneh? Betul? Maka itu kalau disakiti lagi senyum saja. Dari dulu gitu. Kok nggak aneh? Dirugikan. Kenapa sih ya? Sadar nggak bahwa kita ini orang miskin semua? Tanya, jawab. Sadar nggak kita ini orang miskin semua? Apa buktinya? Lahir nggak bawa apa-apa. Miskin toh? Nah, yang sadar orang itu miskin, dia nggak pernah tahu rasa rugi. Enggak amin lagi. Lu ya nanti. Yang merasa rugi itu pasti orang kaya. Enggak amin. Ya pokoknya nggak takut rugi. Sama nggak takut kehilangan. Kalau kita sadar
Bahwa kita ini nggak pernah punya apa-apa, semuanya milik Tuhan. Rugi nggak ada, hilang nggak ada, nggak pernah punya apa-apa kok hilang. Hebat nggak firman Tuhan itu? Ya sudah. Apapun yang hilang, ya sudah. Tuhan pasti akan tahu. Di antara kita semua, itu loh cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kira-kira kalau kita mengikuti firman Tuhan ini, gampang nggak jaga hati tetap bersih? Gampang. Karena kita nggak akan suka nyalakan orang lain. Ternyata aku yang salah. Maka itu suami istri yang rajin pelotot-pelototan matanya di rumah. Mau apa lagi? Sebab hari ini izinkan Tuhan memperbarui hidup kita semua. Amin. Ayat yang terakhir. Nah, untuk membuat ini bersih, Filipi 4 ayat 8. Mulai dari pikiran kita. Filipi 4 ayat 8. Inggrisnya for the rest. Bahasa Indonesianya jadi akhirnya, saudara-saudara. Kalau ada kata akhirnya, ada lagi nggak setelah itu? What? For the rest, ya sudah. Brother, whatever is true, whatever is worthy of reference, and is honorable and seemly, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely and lovable, whatever is kind and winsome and gracious, if there is any virtue and excellence, if there is anything worthy of praise, think on and weigh and take account of these things. Fix your mind on them. Bagus. Paksakan pikiran kita ada di hal positif itu. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, suruh ngapakan? Pikirkan semuanya itu. Saya sudah dipakai Tuhan untuk menolong banyak orang yang stres, kecewa, nggak bisa tidur, putus asa hanya dengan ayat ini. Saya berkata, jadikan ini pil. Makanlah sehari sebanyak-banyak, mau 10 kali, 100 kali nggak apa-apa. Sudah makan atau belum makan nggak apa-apa. Ngerti? Makan firman ini. Begitu ada yang negatif, aku nggak mau terima. Maka itu orang di samping saudara buat apa saja yang negatif. Kalau hati kita positif, kalau pikiran kita positif, yang negatif bisa masuk. Enggak, jadi itu cuma yang bersifat moral positif. Itu penting sekali untuk kita simpan. Jadi semua saudara, kalau hari ini hidup dengan ayat ini, maka nggak ada bilang jangan-jangan, ya kalau ya kira-kira, nggak ada. Jam tidur, nggak usah mikir, bisa aku bangun nggak ya? Gak mau urusan tidur dulu pokoknya. Oh repot. Amin. Bahagia nggak hidup seperti ini? Wah luar biasa, senang sekali. Terima kasih Tuhan, Tante Elizabeth ada di sini. Tetap jagain kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo, jadi lakukan.